Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Sanjayanti Somba dengan NPM akhir 086 dari kelas Ekonomi Publik F011. Dalam tugas Ekonomi Publik ini, saya akan membawakan sebuah program pemerintah yakni Program Indonesia Pintar atau PIP. Mari kita ulas apakah kebijakan PIP ini telah dirasakan manfaatnya oleh banyak seluruh masyarakat di Indonesia. Baik, yang pertama, sebelum kita membahas tentang apa itu PIP dan bagaimana skema PIP itu, mari kita membahas tentang fondasi utama pendirian PIP, yakni adanya kemiskinan dan pendidikan. Kemiskinan, seperti yang kita ketahui, kemiskinan adalah seseorang itu kesulitan memenuhi kebutuhan hidupnya karena minimnya uang yang ia terima untuk bisa ia belanjakan. Ia kesusahan untuk bisa membeli sandang, pangan, papan, membiayai biaya sekolah, dan lain-lain. Apalagi untuk biaya hidup senang-senang mereka kesusahan untuk itu. Lalu yang kedua ada pendidikan. Pendidikan adalah proses pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan potensi individu agar menjadi individu yang berpengetahuan, terampil, dan berkarakter. Dengan cara apa kita berpendidikan? Dengan cara kita bersekolah. Nah, kemiskinan dan pendidikan ini merupakan dua faktor yang saling timbal balik, yang saling berhubungan dan saling mengeluarkan input dan output. Bila seseorang ini miskin, maka ia akan kesulitan untuk sekolah. Dan jika tidak ia sekolah, maka ia akan menjadi orang yang bodoh, orang yang tidak berpendidikan. Orang yang tidak berpendidikan, maka dia akan kesulitan mendapatkan pekerjaan. Begitupun orang yang tadi sama tidak berpendidikan, orang yang tidak berpendidikan atau tidak mengenyam pendidikan hingga tingkat tinggi, ia akan kesulitan mendapatkan pekerjaan dan upah yang tinggi. Sehingga dia akan kesusahan untuk menaikkan taraf hidupnya atau kesejahteraan hidupnya dan keluarganya. Lalu, melihat ini, pemerintah Indonesia memutuskan untuk mengeluarkan PIP, Program Indonesia Pintar. Tujuan dari program ini adalah untuk membantu anak-anak kita dari keluarga miskin atau rentan miskin untuk bisa bersekolah. Sebenarnya bukan hanya untuk anak-anak yang bersekolah saja, tapi pemerintah juga berusaha dengan program ini bisa menarik anak-anak yang telah putus sekolah untuk bisa kembali bersekolah lagi dan akhirnya bisa meningkatkan angka partisipasi aktif sekolah di Indonesia. Lalu, siapa saja penerima PIP? Penerima PIP adalah yang pertama, peserta didik pemegang KIP atau Kartu Indonesia Pintar. Kedua, peserta didik yatim piatu. Ketiga, peserta didik dengan keluarga pemegang kartu PKH atau program keluarga harapan. Dan yang terakhir, peserta didik yang terkena bencana alam. Lalu selanjutnya yang dapat kita lihat di sini ada penyajian data dari tren target sasaran dan realisasi penyaluran PIP 5 tahun terakhir. Tahun 2020, target penerima PIP sebanyak 17,9 juta siswa dengan target penyaluran dana sebesar 9,63 triliun rupiah. Dan dapat terrealisasi penyalurannya sebanyak 18 juta siswa dan terrealisasi dananya sesuai dengan dana di awal 9,63 triliun rupiah. Lalu pada tahun 2021, target penerima PIP sebesar 17,9 juta siswa dengan target penyaluran dana sebesar 9,62 triliun rupiah dengan realisasi penyaluran siswa sebanyak 18 juta siswa dan realisasi dananya sebesar 9,62 triliun rupiah. Lalu pada tahun 2022, target penerima PIP sebanyak 17,9 juta siswa dengan target penyaluran dananya 9,62 triliun rupiah dan dapat realisasi penyalurannya sebanyak 17,9 juta siswa dan realisasi dananya sebanyak 9,62 triliun rupiah. Lalu kita lanjut 2023. Ada target penerima PIP sebanyak 17,9 juta siswa dengan target penyaluran dananya 9,62 triliun rupiah.
Lalu, dapat terrealisasi penyalurannya sebanyak 18,1 juta siswa dengan realisasi dananya 9,62 triliun rupiah. Lalu pada tahun 2024, target penerima PIP sebanyak 18,5 juta siswa dengan target penyaluran dananya 13,4 triliun rupiah. Dengan realisasi penyalurannya ada 18,6 juta siswa dan realisasi dananya 13,4 triliun rupiah. Lalu, setelah kita membahas tentang pengertian, tujuan, dan penyajian data dari PIP, maka kita akan menganalisis dampak positif dan juga kendala yang ada di lapangan. Yang pertama, dari dampak positifnya adalah meningkatnya angka partisipasi sekolah secara signifikan. Tentunya, dengan banyaknya siswa yang terbantu dengan adanya PIP ini, mereka akhirnya bisa membeli tas, sepatu, lalu membeli seragam, membayar SPP, maka semangat mereka untuk bisa bersekolah itu sangat tinggi gitu. Mereka akhirnya kayak, wah udah bisa bayar SPP, udah punya tas baru, sepatu baru, akhirnya aku pengen sekolah. Nah, itu bisa meningkatkan angka partisipasi sekolah siswa. Lalu yang kedua, meminimalkan angka putus sekolah. Seperti tujuan pemerintah dalam uh, meningkatkan lama sekolah 12 tahun, maka hal ini PIP sangat membantu untuk meminimalkan atau menekan angka putus sekolah. Anak-anak yang telah putus sekolah, mereka bisa kembali sekolah karena mereka tidak perlu khawatir lagi dengan biaya SPP, uang buku, beli seragam, beli tas, sepatu, dan lain-lainnya. Akhirnya mereka bisa kembali bersekolah. Lalu yang ketiga, membantu operasional peserta didik. Ini selain membantu para peserta didik juga bisa meringankan beban finansial orang tua peserta didik. Yang kebanyakan keluarga peserta didik ini adalah keluarga miskin atau rentan miskin yang mereka jangankan untuk bersekolah, mereka membeli kebutuhan hidup saja, mereka sudah kesusahan, apalagi untuk bersekolah. Dengan adanya PIP ini, maka bisa membantu meringankan beban finansial orang tua dan juga bisa membantu akomodasi transportasi siswa ke sekolah. Lalu setelah kita membahas dampak positif, tentunya tidak lengkap bila kita tidak membahas dampak negatif atau kendala di lapangan. Baik, kendala di lapangan dari PP ini adalah yang pertama, terdapat permasalahan tidak tepat sasaran bantuan PIP. Seperti yang kita ketahui, ribetnya birokrasi di Indonesia ini dan juga uh, masih banyaknya data-data yang belum sinkron antara pemerintah pusat dengan Dinas Pendidikan Pusat, pemerintah daerah dengan Dinas Pendidikan Daerah, mereka masih belum bisa menyinkronkan data penerima PIP benar-benar membutuhkan. Jadi masih banyak siswa yang miskin, yang mereka itu seharusnya mendapatkan PIP, mereka tidak mendapatkan PIP. Karena itu tadi, tidak ada sinkronnya data pemerintah pusat dengan pemerintah terkait. Dan yang mendapatkan bantuan PIP adalah malah siswa yang telah berkecukupan. Hal ini sangat disayangkan sekali. Harusnya yang membutuhkan yang mendapatkan bantuan, bukan yang malah berkecukupan. Lalu yang kedua, adanya kesenjangan dan keterlambatan penyaluran informasi di wilayah 3T, terdepan, terpencil, dan terluar. Seperti yang kita ketahui, Indonesia masih memiliki wilayah-wilayah pelosok yang masih belum terjangkau infrastruktur yang baik dan sinyal internet yang baik, sehingga ini menghambat penyaluran informasi dari PIP itu sendiri. Lalu yang ketiga, tidak tepat waktu penyaluran bantuan PIP. Ini memang masalah klasik untuk penerima seluruh beasiswa ya. Sering banget mereka ini tidak tepat waktunya untuk cair. Padahal kita yang menerima ini sangat membutuhkan bantuan itu untuk membeli tas atau sepatu. Sehingga keluarga miskin ini mereka harus menunda dulu untuk membeli tas atau sepatu karena mereka masih belum punya uang. Dan bantuan PIP juga belum cair. Lalu setelah kita membahas banyak hal dari tadi, apa hasil analisis saya mengenai kebijakan PIP ini? Yang pertama, dalam masalah tepat sasaran. Tentu ini masih belum tepat sasaran. Karena apa? Masih banyak siswa-siswa dari keluarga miskin yang mereka
tidak mendapatkan bantuan, malah yang mendapatkan orang-orang berkecukupan. Ini sangat disayangkan sekali dan ini harus menjadi perhatian serius pemerintah dalam menangani kasus ini. Ini bukan masalah yang sepele karena ini menyangkut masa depan kita. Semakin banyak anak yang terbantu, maka akan semakin banyak anak-anak kita yang berpendidikan dan terpelajar. Lalu yang kedua, efisien. Hal ini PIP masih belum efisien. Karena apa? Karena dari segi waktu, tidak ada tanggal pasti kapan bantuan akan diberikan, dan hal ini akan menyulitkan para siswa untuk membeli seragam, membeli tas, membeli sepatu, dan mereka akhirnya harus menunda terlebih dahulu untuk bisa membeli itu semua. Lalu yang ketiga, ada berkelanjutan. Tentu program ini sangat-sangat bagus dan sangat harus berkelanjutan. Karena apa? Karena bisa membantu banyak banget siswa di Indonesia ini yang dari keluarga miskin untuk bisa melanjutkan sekolahnya hingga ke jenjang SMA. Lalu yang keempat, ada manfaat langsung. Tentu, selain berkelanjutan, ini juga membawa manfaat langsung bagi para siswa di Indonesia. Mereka bisa melanjutkan pendidikannya dan siswa-siswa yang awalnya putus sekolah, mereka akhirnya bisa melanjutkan sekolah lagi dan bisa meningkatkan angka partisipasi sekolah di Indonesia. Lalu, kesimpulannya, bantuan PIP ini sangat baik, sangat bagus, sangat bermanfaat untuk masyarakat. Benar-benar membantu anak-anak dari kaum marginal, anak-anak dari kaum miskin untuk bisa bersekolah, bisa menuntut ilmu setinggi-tingginya, dan bisa memfasilitasi mereka semua membeli tas, sepatu, buku, seragam, dan lain-lain, dan bisa meningkatkan semangat anak-anak untuk bersekolah. Namun permasalahannya, masih banyak masalah yang terjadi, seperti terlambat cair atau cairnya tidak tepat kapan waktunya, lalu masih ada yang tidak tepat sasaran penerimanya. Lalu untuk teman-teman kita di pelosok 3T, daerah pelosok-pelosok, mereka masih belum bisa mendapatkan informasi dengan baik karena susahnya infrastruktur dan sinyal internet di daerah mereka. Lalu, setelah melihat itu semua, apa yang akan kita lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Maka, ada 3 rekomendasi kebijakan yang saya canangkan. Yang pertama, kita bisa membuat birokrasi menjadi lebih mudah dengan menetapkan jadwal pencairan tepat waktu. Ini akan sangat membantu siswa-siswa kita yang membutuhkan uang ini agar mereka bisa segera membeli seragam atau tas atau apapun itu keperluan sekolahnya mereka dengan sesegera mungkin. Lalu yang kedua, memperluas akses pencairan untuk daerah pelosok 3T. Ini mungkin bisa menerapkan uh, bank keliling sehingga apabila nanti jika sudah waktunya cair, maka ada bank keliling yang diutus untuk ke pelosok-pelosok untuk memberikan uang kepada siswa-siswa yang membutuhkan tersebut. Jadi siswa dan keluarganya tidak harus pergi ke kota untuk mengambil uang. Itu sangat tidak efisien, tidak hemat di bahan bakar, di uang, di tenaga, di waktu, dan lain-lain. Lalu yang ketiga adalah memperbaiki dan menyesuaikan data dengan keadaan faktual di lapangan agar tidak terjadi uh, tidak sesuainya data. Anak-anak miskin harus diprioritaskan terlebih dahulu daripada anak-anak yang berkecukupan. Karena anak miskin ini kan tujuan utama kita adanya PIP ini, sehingga mereka harus diutamakan, harus diprioritaskan seperti itu. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang dan lebihnya, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.